Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang dibahas sekarang itu perintah memelihara sunnah dan etikanya. Itu masuk kategorinya ke akhlak, adabnya sampean. Adabnya ente itu kepada baginda Rasulullah itu apa yang itu? Sudah sepatutnya kita berpegangan teguh pada apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah itu dijadikan suri tauladan. Bagi siapa? Bagi umatnya, dan bukan bagi umatnya baginda Rasulullah saja. Termasuk para nabi-nabi yang terdahulunya. Dan para nabi-nabi yang lain itu benar-benar menghormati penuh. Karena tahu ujung tombaknya para anbiya, para rasulillah itu siapa? Yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah, itu sudah pasti akan tahu sejarahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di dua kalimat syahadat itu saja sudah ada kalimatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di situ kalau kita baca, apakah kita ini aslinya kan khusus nyembah Gusti Allah. Tapi kenapa di kalimat syahadat itu ada kalimat Rasulillah? Nah, itulah keistimewaannya baginda Rasulillah, itu ada syahadat tauhid yaitu miliknya Allah, syahadat Rasul itu miliknya baginda Rasulillah. Ada tidak sebelumnya itu? Ada juga orang itu supaya meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan bagi orang-orang yang bukan Islam. Akhirnya dikaitkan dengan Nabi sebelumnya, Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul
kepadamu, maka tinggalkanlah. Karena sama halnya perintah Allah itu tetap melalui Kanjeng Rasulullah. Dan apa yang boleh dipergunakan tetap melalui Kanjeng Rasulullah. Bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pembawa penyempurnaan agama Islam. Agamane Gusti Allah. Dan orang yang menyempurnakan, memperjuangkan Islam itu adalah orang-orang yang luar biasa. Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi kita baca, itu menandakan, menyuruh kepada umatnya untuk benar-benar mengimani dan mengerjakan. Bukan hanya sekedar mengimani saja, tapi mengerjakan pula. Contohnya, apa yang dilarang oleh baginda Rasul? Sesuatu yang haram. Kalau contoh sekarang katakan al-khamru, arak. Haram tidak itu? Haram. Karena merugikan diri sendiri yang akan mengakibatkan kerusakan pada kondisi tubuh kita. Sudah tahu minuman itu bakal merusak atau bikin rusak kondisi kita sendiri. Dan kalau terkontaminasi alkohol di luar over terkontaminasinya, maka terjadi otaknya itu akan lepas kendali. Hawanya itu lepas kendali dan mengakibatkan terjadi yang tidak diinginkan. Dan ada juga orang yang mabuk atau yang minum itu kalau sudah mabuk tidur saja ada. Tapi tetap akan merusak kondisi fisik kita. Cepat atau lambat itu saraf pasti yang kena. Apalagi orang yang sampai memakai pil gelek, itu sarafnya itu cepet banget kena. Ada yang terputus. Makanya sering terjadi orang-orang yang ngepil, obat, perusahaan narkotik, sabu. Akhirnya terjadi apa? Seperti kalau tidak memakai, kayak orang keterlambatan berpikir. Kayak orang pikun. Karena apa? Itu ngoneknya itu lama. Jadi untuk mencari keselamatan, ya tidak ada jalan. Kita harus benar-benar mengimani dan mau mengerjakannya. Apa yang diperintahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi orang yang melakukan amalia bil maksud, orang yang menjalankan amalan atau hijib atau apalah yang amalan itu sekiranya bisa membuat orang lain itu apakah dijaya, apakah orang itu jadi jaya, itu kalau tidak ada jalurnya tidak akan terjadi. Itu. Idza amartukum bi amri fa'tu minhu fastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apabila baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sudah menyerukan atau memerintahkan kepada kita semua untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, bukan dipaksakan ya. Bukan dipaksakan, tapi sesuai dengan kemampuan. Apabila setelah Anda mengerjakan sekiranya hati kita tidak tenang, maka carilah apa yang kita belum pas. Contohnya kalau kita dalam melakukan sholat, dalam sholat itu bacaan Fatihahnya kurang fasih, kurang benar, maka lakukan aja terus dulu sholat itu, jadikanlah makmum. Tapi nanti setelah ente melakukan sholat atau ente di luar sholat itu, maka ente cepet-cepetlah belajar memperbaiki apa yang jadi kekurangan sholat tadi. Dan sama ini apabila Anda melakukan amalia bil maksud, jangan pertama kali itu langsung memaksakan diri untuk mencapai target yang tertentu. Step by step, berjalan dengan apa adanya dulu. Terus kita berusaha dan berusaha. Tapi kalau keyakinannya kita mampu, maka jangan mundur. Anda sudah maju, majulah terus. Jadi jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu yang tidak real, tapi mengerjakan sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita mampunya segitu, ya tetap lakukan segitu. Tapi kalau memang segitu itu masih kurang, maka cepatlah belajar untuk menutupi kekurangan yang tadi. Maksudnya itu. Dan ketahuilah orang yang seperti itu apabila merasa kekurangan, tapi orang itu tetap menjalankan ibadahnya, dan setelah ibadah itu Anda menutupi dengan caranya belajar untuk menutupi kekurangan tadi, itu tandanya ente itu berarti cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu tandanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah, kalau ente semua itu benar-benar mencintai Gusti Allah, apa yang dilarang, apa yang harus diwajib, apa yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Yang seperti tadi itu tandanya ente cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sudah tahu kita nih ngerasa melakukan sholat atau menjalankan amalia bil maksud ini kayaknya kurang. Kayaknya di hati itu kita tuh kurang pas. Maka carilah setelah Anda melakukan sholat wajib atau melakukan amalia bil maksud, apa yang jadi kekurangan kita? Pelajari kitab apa? Pelajari gurunya siapa? Cari, benar-benar dipegang. Karena guru dan membaca kitab itu akan membawa ente pada posisi kesempurnaan mencintai Allah dan Rasulullah. Karena mencintai sempurnanya manusia itu tidak ada. Yang sempurna hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sempurnanya ente itu untuk menyempurnakan apa yang jadi kekurangan dalam perjalanan hidup ente menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi bukan berarti kalau ada orang yang mengatakan kamu sholatnya nggak benar, itu tandanya orang yang bilang seperti itu tapi tidak mau menunjukkan itu, dialah yang orang yang bodoh, orang yang tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena bisanya menjelekkan, karena bisanya ngomong tapi nggak ngasih petunjuk
dalam perjalanan Anda ibadah. Hanya sekedar ngomongnya bahwa saya bisa, itu kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi nyatanya dia tidak memberikan solusi kepada orang yang tadi disalahkan. Itu tandanya orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Sama halnya dia itu menyetop supaya tidak melakukan ibadah. Paham nggak bahasanya Itu sama halnya orang yang ngomongnya saja, tidak ngasih tahu yang sebenarnya, hanya untuk memberhentikan orang ibadah itu. Akhirnya apa yang tadinya mau belajar, akhirnya jadi minder. Itu salah orang. Bukannya mengangkat orang itu supaya jadi semangat, jadi belajar. Orang itu diberhentikan dengan caranya bisa ngomongin saja tapi nggak bisa ngasih solusi. Dan jaminan orang-orang yang seperti itu, tandanya orang itu yaitu adalah orang-orang yang kategorinya adalah orang-orang yang munafik. Bisa nyalakaken, tapi dheweke tingkai beli bisa dijaga. Jadi tandanya wong kang bener-bener nyintai Gusti Allah, maka lakukanlah apa yang jadi perintah Kanjeng Nabi Muhammad, apa kan dilarang Kanjeng Muhammad, itu asli penyampaian dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya apa? Jadi istilah tidak ada yang namanya ngarang, tidak. Itu Kanjeng Nabi Muhammad pure karena langsung. Bahasanya seperti apa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Sayyidina Jibril alaihi salam, Ar-Rabbil Arbabi. Loh, dari Rasulillah ke malaikat Jibril ke Gusti Allah. Loh, makanya itulah. Karena orang itu banyak bisanya ngomong-ngomong, banyak orang yang pinter-pinter seperti itu banyak. Ada kalanya takut kesaing bisa ada itu. Nah itulah. Kalau kita melihat ayat yang lainnya, di sini wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Kalau ente benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah sampai darah ente itu mendesir begitu nyebutkan nama Allah dan Rasulullah, maka ente itu akan diberikan suatu kemuliaan, derajat yang tinggi, yaitu kejayaan yang luar biasa. Apa? Faqad fazan, maka ente akan diberikan kejayaan. Di situ fauzan azima, dan luar biasa kejayaannya itu sangat luar biasa, kejayaan yang agung, yang besar. Intinya, barang siapa yang benar-benar ikhlas mencintai Allah, mengagungkan asmanya Allah, mengagungkan asmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah, maka ente akan diberikan kejayaan yang luar biasa. Karena apa rumusnya? Qadim alal hadis, bisanya Allah muji kepada manusia karena ada hadis alal qadim. Jadi tidak mungkin Allah semata-mata Allah itu tidak mau, Allah itu mungkin saja, Allah sebagai Allah mungkin saja bagaimanapun mungkin. Tapi tidak mungkin manusia itu sekonyong-konyong karena tidak melakukan proses
ibadahnya tidak melakukan karena ikhlasnya, tidak dilakukan karena ikhlasnya, tidak dilakukan karena benar-benar pure kepada Allah, lalu tiba-tiba mendapatkan keistimewaan dari Allah, tidak mungkin. Itu secara logika. Tapi kalau Allah sudah menentukan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, apapun yang diperintahkan, apapun yang dikehendaki, begitu mengucapkan maka terjadilah. Tapi secara logika hukmi syar'inya itu tidak mungkin. Tapi secara jaiznya Allah itu mungkin saja. Tapi kalau orangnya itu benar-benar mengagungkan asma Allah dengan ikhlasnya tanpa perhitungan, maka terjadilah orang itu akan diberikan yaitu pujian kepada Allah qadim alal hadis. Karena apa? Karena hadis alal qadim, karena manusianya benar-benar ngagungaken asmane Gusti Allah, maka dibalas nih Gusti Allah, mendapatkan balaskan yaitu faqad fazan fauzan azima, kejayaan dan kejayaan yang sangat luar biasa besarnya. Jadi jangan khawatir dengan bab itu, jangan khawatir. Anda penting itu eksis, belajar, istiqomah, tidak peduli dengan ucapan orang lain. Nah, kebanyakan orang-orang lain itu yaitu bisanya nyalakan, bisa yang gerutu, karena sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang ilmunya masih cetek, ilmunya masih minim, ilmunya masih kecil. Walaupun dia sudah terkenal, sudah hebat, sudah apa, tapi kalau sudah berbicara sampai apa menghasut, sampai menjatuhkan derajatnya baginda Rasulullah dengan cara menghina turunannya, maka orang itu sudah tidak benar. Kita jamin tidak benar. Apa? Kalau orang itu benar-benar pintar, maka tahu pegangan yang sempurna, yang sempurna itu apa. Pasti pegangannya itu tidak ada lagi berpegang teguh pada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kamalit tamasaki bisunati Rasulillah. Sempurna-sempurnanya berpegangan teguh, yaitu berpegangan sunnahnya Rasulillah. Sedangkan orang yang seperti itu otomatis kalau berani menghina turunan Nabi Muhammad, berarti orang itu orang bodoh yang kebetulan otaknya dipakai kepinteran tapi keblinger. Dan amalnya orang seperti itu dan doanya dijamin bakalan tidak diterima. Diterimanya oleh siapa? Oleh setan. Kelihatan bagus hasilnya, tapi kenyataannya tidak bagus. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan ditolak. Bisa dikatakan amalan seperti ini adalah kita mengambil sanad. Bisa dikatakan itu amalan ini adalah amalan ngambil sanad bin nasab. Apa amalan yang dari turunan baginda Rasulullah? Amalan dari al-ulama warasatul anbiya. Bukan amalan kang sekarepe dhewek, walaupun amalanku niku katone bagus, walaupun amalan itu kelihatan bagus, tapi kenyataannya itu jelek. Kelihatannya amalan itu bagus, tapi kenyataannya jelek, berarti amalan itu ditolak.
Karena amalan itu termasuknya amalan istijrad. Amalan yang sekarpe dewek. Amalan kang blinduweni jalur. Amalan kang langka diperintahin ning Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iseng malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikongkon ning Gusti Allah. Jadi jangan coba-coba kita menjalankan sesuatu tanpa ada perintahnya Rasulullah. Nah, itulah etikanya orang menjaga sunnah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau benar-benar selamat, kalau kita pengen benar-benar mendapatkan biiznillah, kalau kita pengen mendapatkan ridha ilahi rabbi, kalau kita pengen maghfirah, maka kita cari amalan yang sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi, yaitu melalui sanad bin nasab ataupun sanadnya. Jadi bagaimana kalau orang yang bacakan sholat bagus, tapi amalan kang luar biasa iku amalane wong kang duweni jalur. Bagaimana kalau ada orang yang mengamalkan bacaan ini tapi ternyata kalau ngadepin jin-jinnya ketakutan? Itu amalan yang tidak diperintahkan baginda, tidak ada jalurnya, karena amalan itu adalah amalan yang dari jin juga. Itu jinnya yang luar biasa diberikan kepada manusia, dan yang dihadapi jinnya itu jinnya ecek-ecek. Akhirnya jadi ketakutan jin ecek-eceknya. Nah, tapi kalau amalan itu memang sudah ada jalurnya, ada perintahnya, insya Allah semuanya akan jadi tenang, adem, ayem, tentram. Bisa dipahami, Om? Alhamdulillahirabbil alamin.